ketika melihat orang mati terbujur kaku, yang selama ini dihormati, dibanggakan, dimuliakan, disanjung tinggi, kalau datang disambut dengan baleho dan karpet warna merah, tapi lalu kemudian ketika mati menghadap Allah terbujur di ruang tamu dan tidak sampai 24 jam dibawa keluar. Rumahnya rumah dia, yang membangunnya dia, yang beli tanahnya dia, yang cari arsiteknya dia, yang mengumpulkan uangnya dia. Tapi kalau sudah meninggal dunia, sejengkal pun di rumah itu tidak ada yang bersedia menampung dia. Tempatnya tetap di TPU. Tanpa Anda mau jadi apapun di dunia ini silahkan, tapi begitu berhenti kehidupan selesai semua. Mohon maaf dengan segala hormat, baik gelar keilmuan, gelar yang melekat pada harta disebut dengan hartawan, gelar yang melekat pada tahta, jabatan ya disebut dengan jabatan-jabatan tertentu, gelar yang melekat pada ilmu disebut dengan gelar akademik tertentu, semua akan sirna. Ya, begitu selesai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wafat kemudian selesai semuanya. Tinggal pertaruhan ya, apa yang akan dibawa saat ia kembali kepada Allah dalam satu dimensi yang abadi sifatnya. Jadi kalau fakir saat pulang, dia fakir selamanya, fakir abadi. Di dunia ini kalau kita pun dicap orang biasa, bahkan ada yang mengatakan kita miskin, sebentar aja wafat selesai kemiskinan itu, sepanjang kita membawa bekal kekayaan akhirat. Jadi begitu kita pulang, orang cerdas akan menyiapkan, karena ini abadi, gak bisa balik lagi. Ya karena itulah saya ingin katakan bahwa sepanjang punya kesempatan, cari yang paling mewah, dan tidak ada yang paling istimewa ketika kita kaji. Di antara terhebatnya adalah ketika pulang menjadi ahli Al-Quran. Manusia akan mengalami perjalanan panjang. Inilah urutan yang akan dilalui oleh manusia setelah kematian. 1. Alam barzah, yang disebut juga dengan alam kubur. Ini adalah alam pembatas tempat penantian sebelum menuju ke alam akhirat. 2. Yaumul Ba'ats, yakni hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur ketika hari kiamat telah tiba. 3. Yaumul Mahsyar, adalah hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar setelah dibangkitkan dari alam kubur. 4. Yaumul Hisab serta Yaumul Mizan. Yang dimaksud dengan Yaumul Hisab dan Mizan ialah hari perhitungan serta pertimbangan semua amal perbuatan di dunia akan dibalas sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Setelah itu baru akan menyabrangi jembatan Shiratal Mustaqim. 5. Surga dan neraka. Setelah semua timbangan amal perbuatan ditentukanlah tempat selanjutnya, akankah berada di surga ataukah berada di neraka. Berlomba dengan maut, dengan kematian, dan kita tidak tahu kapan waktu kita untuk berpulang. Karena itu mohonlah selalu kepada Allah untuk menjaga kita dalam ketakwaan terbaik dan mempertahankan keimanan saat kita kembali kepada Allah. Saya mohon pada Anda, kalau diperkenankan hanya untuk mencium tangan Anda, memohon saya cium tangan Anda malam ini. Saya mohon buka lembaran baru kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, kita bukan malaikat. Kemarin kita salah, siang tadi kita salah, tapi kita bisa berubah. Kalau Anda bisa memilih yang baik, kenapa mempertahankan yang buruk? Karena itu, jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan ketakwaan, berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat mati itu bukan anjuran, tapi mengingat mati merupakan bentuk dari ibadah. Maka sebanyak waktu yang kita berikan untuk mengingat mati, sebanyak itu pula kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Orang-orang yang sering memikirkan mati dan memikirkan surga, karena kaitannya mati itu surga, maka sesungguhnya akan terasa kecil nilai dunia. Tapi barang siapa orang yang sering memikirkan hidup dan kehidupan, akan terasa kecil nilai kematian dan terasa kecil nilainya surga. Semakin banyak memikirkan hidup, semakin mati hati kita. Semakin banyak memikirkan surga, kematian, neraka, mahsyar, maka semakin terasa kecil nilainya dunia. Gelap, gelap, dan gelap. Karena itu orang-orang yang tidak siap dengan kehidupan berikutnya, maka mohon maaf, dia akan merasa ketakutan ketika meninggalkan dunia ini. Bahkan ada yang saking takutnya, malaikat langsung bergerak untuk memaksa dia cepat meninggalkan tubuh dunianya. Muncul Quran surah ke-8 ayat ke-50. Kata malaikat, akhriju anfusakum. Kamu ini susah banget pulangnya. Maka dipukulin oleh malaikat. Pukul, 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 pukul. Teman-teman, karena alam kubur itu bekalnya bukan bekal dunia, maka Anda tidak akan pernah bisa membawa cahaya dunia ke alam kubur. Maka saya ajak Anda pada malam hari ini, coba ayo kita berubah. Tolong pikir baik-baik, tidak akan ada yang abadi. Dan besok pun belum tentu hidup. Demi Allah saya katakan, Allah bisa mewafatkan kita pada malam hari ini. Saya cuma mau tanya sebentar aja merenungkan. Tolong tanya pertanyaan saya ini, tanyakan pada diri Anda sebelum tidur. Kalau Allah wafatkan Anda pada malam ini, sudah siapkah Anda dengan pulang Anda pada Allah? Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang.
hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah, pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya, dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya, dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Sebagai muslim, orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat, terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati. Jelasnya Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif, supaya orang lalu sadar hidup ini cuma sebentar. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya, melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya, menjauhkan rasa malas, menunggu keajaiban yang datang dari langit, berleha-leha, bermain-main, sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup.